Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan kami dari kelompok 3 pada mata kuliah Interaksi Manusia dan Komputer, yang mana di sini kami akan membahas tentang analisis pandangan user terkait aplikasi belanja online yaitu Shopee. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan anggota dari kelompok kami, yaitu ada I Gede Darmayana, Fahmul Amal, Agnestia, Irwansyah, dan Kurnia Alfiana. Poin-poin yang akan dibahas pada presentasi kali ini, yang pertama apa itu e-commerce, yang kedua apa itu heuristik, yang ketiga daya guna heuristik pada aplikasi Shopee, dan yang terakhir adalah kesimpulan dari analisis. Sebelum kita membahas tentang e-commerce Shopee, kita harus tahu dulu apa itu e-commerce. Menurut Kotler dan Armstrong tahun 2012, e-commerce adalah saluran online yang dapat dijangkau seseorang melalui komputer yang digunakan oleh pembisnis dalam melakukan aktivitas bisnisnya dan digunakan konsumen untuk mendapatkan informasi dengan menggunakan bantuan komputer yang dalam proses diawali dengan memberi jasa informasi pada konsumen dalam penentuan pilihan. Dapat disimpulkan bahwa e-commerce adalah suatu aktivitas bisnis yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan menggunakan bantuan komputer, teknologi, serta alat elektronik. Sebelum membahas tentang heuristik aplikasi Shopee, kita harus tahu dulu apa itu heuristik. Heuristik atau analisis heuristik adalah panduan, prinsip umum, atau aturan yang dapat menuntun keputusan rancangan atau digunakan untuk mengkritik suatu keputusan yang sudah diambil. Dalam bidang teknologi, evaluasi heuristik adalah sistem evaluasi untuk software komputer berbasis pengguna. Sistem ini melibatkan evaluator untuk memberikan masukan, kemudian dikategorikan dalam prinsip-prinsip heuristik. Setelah kita mengetahui apa arti dari heuristik, selanjutnya kita akan membahas tentang poin-poin dari heuristik berdasarkan aplikasi Shopee. Yang pertama ada visibility of system status, di mana suatu kondisi yang mampu memberikan informasi yang terjadi pada user, baik yang sedang dilakukan ataupun yang sedang di bagian apa dan apa yang terjadi. Yang kedua ada simple and natural dialog, yaitu user interface memberikan bahasa yang seringkas mungkin dan bersifat natural. Yang ketiga ada speak the user language, di mana pengguna memahami tampilan tanpa tulisan tapi melalui icon. Yang keempat ada minimize user memory load, yaitu meminimalkan user dalam mengingat sesuatu dan sudah menyediakan kata kunci. Yang kelima ada konsistensi, yaitu informasi yang terkait dalam interface tersebut disusun berdasarkan nama, icon, ukuran, dan seluruhnya konsisten di seluruh sistem. Yang keenam ada help and documentation, di mana sistem atau interface menjelaskan cara kepada pengguna terkait hal-hal yang terkadang user masih bingung dalam penggunaan aplikasi tersebut. Yang ketujuh ada prevent error, di mana sistem mengurangi error atau kesalahan di dalam aplikasi. Yang kedelapan ada good error message, yaitu sistem memberikan feedback jika terjadinya error pada aplikasi. Kesembilan ada sistem feedback, yang mana interface atau sistem memberikan informasi yang lengkap kepada pengguna. Kesepuluh ada curly mark exit, yaitu pemberian jalan keluar yang jelas dan tidak bertele-tele kepada user. Dan yang terakhir adalah shortcut, yaitu adanya jalan pintas ke aplikasi agar mempermudah pengguna menggunakan aplikasi tersebut. Contoh heuristik. Pertama, visibility of system status. Pada gambar di atas merupakan contoh bahwa Shopee memberikan umpan balik kepada user bahwasanya aktivitas yang dilakukan berhasil. Kedua, simple and natural dialog. Misalnya, jika user ingin interface menampilkan barang apa saja yang terdapat dalam keranjang belanja user, maka interface ini hanya menampilkan barang yang sesuai yang ada di keranjang belanja user, yang mana sebelumnya juga sudah disimpan oleh user. Ketiga, speak the user language. Shopee juga memberikan informasi yang mudah dipahami oleh user dengan
dengan pendekatan, yaitu tampilan icon yang mudah dipahami. Misalnya, tampilan icon keranjang yang mana berisikan barang apa saja yang user simpan dan ingin dibeli. Yang keempat, ada minimize user memory load. Pada gambar di atas terdapat kata kunci berbagai barang yang apabila kita klik, maka ia akan menampilkan banyak informasi selanjutnya terkait barang tersebut. Kelima, konsistensi, yaitu informasi yang terkait dalam interface tersebut disusun berdasarkan nama, icon, ukuran, dan seluruhnya konsisten. Keenam, sistem feedback, yaitu interface atau sistem haruslah memberikan informasi yang lengkap kepada pengguna. Ketujuh, clearly marked exit. Shopee memiliki clearly marked exit karena jika ingin melakukan pengeditan ke alamat namun keadaan sistem sudah sampai pada buyer sekarang, maka user dapat kembali dahulu untuk mengedit alamat tanpa harus membatalkan semua pesanan. Kedelapan, shortcut. Karena aplikasi Shopee merupakan aplikasi yang resmi dan dapat diunduh oleh pengguna baik itu mobile, Windows, dan sebagainya, maka tentu saja aplikasi ini nantinya jika diunduh dapat menjadi jalan pintas user karena tidak harus membuka aplikasi lain dulu sebelum mengakses sistem Shopee. Ke-9, good error message. Sistem akan memberi feedback bahwa barang tidak dapat ditemukan. Lalu error yang juga sering dijumpai adalah jika server sedikit lambat dan terkadang message kenapa tiba-tiba sistem menjadi lambat tidak begitu jelas. Namun, sistem tetap memberikan feedback baik, yaitu user dapat mencoba beberapa saat lagi. Ke-10, prevent errors. Terkait mencegah kesalahan yang terdapat pada Shopee adalah pembuatan menu yang berdasarkan sub-menunya. Misalnya, pada aplikasi terdapat sub-menu notifikasi, maka sub-sub menu atau turunan dari sub-menu notifikasi ada status pesanan, promo Shopee, dan lainnya. Terakhir, help and documentation. Misalnya saja pengguna baru yang terkadang mereka masih bingung bagaimana cara melakukan pemesanan barang yang dia inginkan, maka pada aplikasi Shopee ini ternyata terdapat menu yang menampilkan bantuan atau petunjuk kepada pengguna. Hasil pengumpulan data. Pengumpulan data yang kami lakukan adalah dengan menggunakan metode angket online atau pengisian kuesioner, yang dimana metode ini sudah banyak digunakan oleh peneliti dan analisis, maka kami juga memutuskan untuk menggunakan metode angket atau pengisian kuesioner pada analisis kami kali ini. Kami akan menampilkan beberapa diagram batang hasil penelitian kami. Berikut adalah hasil dari pengumpulan data dari Google Form pada bagian heuristik di Visibility of System Status. Pertanyaannya adalah, apakah tampilan atau font pada aplikasi ini mudah untuk dibaca dan tidak membingungkan pengguna? Dari 62 orang responder, 1 orang sangat tidak setuju, 4 orang menjawab tidak setuju, kemudian 5 orang biasa saja, lalu 24 orang setuju, dan 28 orang menjawab sangat setuju. Dapat disimpulkan apakah tampilan font atau huruf pada aplikasi mudah dibaca atau tidak? Jawabannya adalah ya, mudah dibaca. Dari 62 responder, 52 diantaranya menjawab setuju dan sangat setuju. Di sisi lain yang menjawab biasa saja sampai sangat tidak setuju jika dijumlahkan mencapai 10 orang. Apakah karena faktor usia pengguna atau hal-hal lain yang mempengaruhi mudah tidaknya font dibaca pada aplikasi? Heuristik bagian Simple and Natural Dialog. Pertanyaannya adalah, menurut Anda, apakah aplikasi ini mudah untuk digunakan dalam berbelanja online? Dari 62 orang responder dan grafik di samping, dapat disimpulkan sekitar 30 orang pengguna sangat setuju, 20 orang pengguna setuju, kemudian 5 orang merasa biasa saja, 0 orang tidak setuju, dan 2 orang sangat tidak setuju. Dari data di samping bisa disimpulkan bahwa aplikasi Shopee sangat user friendly dan mudah digunakan. Tapi di sisi lain mungkin masih ada kekurangan di dalam aplikasi ini. Heuristik bagian Spec the User Language. Pertanyaannya adalah, apakah aplikasi ini menampilkan tampilan menu yang familiar kepada pengguna? Dari 62 orang responder pada grafik di samping, 2 orang merasa sangat tidak setuju, 0 orang tidak setuju, 12 orang biasa saja, 32 orang setuju, dan 16 orang sangat setuju.
Dapat disimpulkan, apakah tampilan menu atau ikon familiar di mata pengguna? Jawabannya adalah iya. Dari 62 responder, 48 orang menjawab setuju dan sangat setuju soal pertanyaan kami. Lagi-lagi, karena pengguna yang berumur 16-21 tahun sangat mendominasi dalam menjawab kuesioner kami, maka dapat disimpulkan faktor usia mempengaruhi apakah tampilan menu atau ikon mudah dipahami atau tidak. Kesimpulan analisis. Perkembangan teknologi di era globalisme mengalami perkembangan yang sangat pesat. Teknologi hampir sepenuhnya mempengaruhi aktivitas manusia, seiring dengan kebutuhan manusia yang semakin bertambah. Dengan bertambahnya kebutuhan ini, manusia selalu diharapkan dapat mengikuti perkembangan teknologi yang ada. Pertama, berdasarkan hasil analisis dan pembuatan laporan ini, kami dapat menyimpulkan bahwa di masa yang saat ini terutama hal yang sangat berkembang pesat adalah teknologi, yang dimana teknologi memudahkan manusia dalam menjalankan aktivitasnya dan membantu manusia dalam melakukan lebih dari satu kegiatan dalam waktu yang sama. Kedua, penerapan konsep human computer interaction pada aplikasi Shopee, khususnya dari segi penyediaan informasi dan tampilan ikon yang mudah dipahami, pengguna menunjukkan bahwa Shopee sudah menerapkan daya guna heuristik dengan baik. Walaupun sistem juga masih memiliki kekurangan baik dari segi error yang terkadang sistem tidak menyebutkannya di beberapa hal error tersebut. Ketiga, karena daya guna heuristik pada aplikasi Shopee sudah mencapai 70-80%, maka dari itu kami menyertakan juga kesimpulan bahwa Shopee sudah sangat layak menjadi aplikasi belanja online yang praktis. Oleh karena itu, yang kami tahu juga bahwa Shopee menjadi aplikasi yang sangat diminati oleh banyak pengguna belanja online di seluruh Indonesia. Dari hasil kesimpulan analisis kami menggunakan link pandangan responden terhadap Shopee seperti yang ada di slide ini. Kiranya hanya ini saja penyampaian sekaligus presentasi pada kelompok kami terkait aplikasi Shopee, dan kami mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kekurangan baik dalam penyampaian materi maupun penyajian materi. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.